Selamat sore, teman-teman mahasiswa, ibu dosen, dan kakak-kakak asisten laboratorium PBI. Perkenalkan, nama saya Igede Indra Budi Atnyana dari kelas TI 0701 dengan NIM 1020524300009. Dan hari ini saya akan mempresentasikan metode Big M dan dua fasa. Jadi tujuan dari kita mempelajari Big M, metode Big M dan dua fasa ini adalah kita bisa mampu mencari solusi optimal dari model pemrograman linear menggunakan metode Big M dan dua fasa. Di mana dalam video ini saya akan membagi beberapa penjelasan, yaitu penjelasan teori dan contoh dari Big M, penjelasan teori dan contoh dari metode dua fasa, dan penerapan langsung pada studi kasus Design of Radiation Therapy pada soal di LMS. Jadi apa sih metode Big M itu? Jadi dalam simplex biasa, kita biasa hanya membutuhkan solusi awal yang visible, yaitu semua pembatas terpenuhi dan semua variabel bernilai positif. Namun pada beberapa kasus, pada bentuk linear programming, tidak semua memiliki solusi yang visible, terutama jika bertanda persamaan sama dengan atau pertidaksamaan lebih besar dari. Untuk itu kita harus menggunakan perhitungan simplex dengan menambahkan variabel semu atau artificial variabel sebagai solusi awal sementara. Di mana perbedaan jika kita menggunakan metode ini adalah jika kita akan memberikan penalti besar berupa huruf M besar di fungsi tujuan dengan metode Big M, atau kita bisa dapat menyelesaikannya dengan melewati dua tahap, yaitu dengan metode dua fasa. Jadi yang pertama kita akan langsung pada ke metode Big M. Jadi metode Big M ini digunakan biasanya untuk memiliki untuk kasus yang bertanda sama dengan atau lebih besar dari, di mana kita tidak punya titik awal yang visible. Jadi solusinya kita harus menambahkan variabel semu dan berikan penalti besar atau huruf M besar pada fungsi tujuan. Karena huruf M besar ini sangat besar, atau simplex akan mengeluarkan variabel semu atau artificial variabel dari akan dikeluarkan dari basis agar nilai menjadi 0 di akhir iterasi. Jadi beberapa langkahnya yang bisa kita lakukan itu ubah model standar dari pertidaksamaan menjadi persamaan, lalu kita menambahkan variabel select, surplus, dan artificial atau variabel semu sesuai jenis dengan kendala, menambahkan penalti huruf M besar, tergantung jika itu kurang dari maka kita akan menggunakan minus M, kalau sama dengan dan lebih besar dari kita menggunakan plus M sesuai dengan fungsi tujuan dan soal. Lalu kita lakukan iterasi simplex seperti biasa, lalu iterasi akan dihentikan jika semua variase sudah lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Dan variabel semuanya atau artificial variabelnya juga sama dengan 0. Lalu saya mengambil contoh kasus pada halaman 21 ini, di mana kita akan meminimumkan Z sama dengan 4X plus 3X plus 2, 3x2 tambah 0x3 tambah 0x4 ditambah mx5 dan mx6 dengan pembatas 3x1 tambah x2 tambah x5 sama dengan 3, 3x1 tambah 3x2 dikurang x3 ditambah x6 sama dengan 6, x1 ditambah 2x2 tambah x4 sama dengan 4, di mana x1 sampai dengan x6 lebih besar daripada 0. Kita dapat mengetahui kita memerlukan variabel semu atau artificial variabel karena kita dapat melihat pada pembatas atau bentuk standarnya, yaitu dia berbentuk X plus 1, berbentuk lebih besar dan sama dengan. Karena kita dapat lihat di sini berbentuk lebih besar sama dengan dan sama dengan. Lalu yang pertama kita identifikasi solusi basis layak yang awal, di mana kita harus menentukan yang mana variabel basis dan non basis, di mana dari PPT yang dapat terlihat variabel basis merupakan x4, x5, x6, dan non basis adalah x1, x2, dan x3. Dengan nilai fungsi tujuan awal x1 plus x2 dikurang 0x3 ditambah 0x4 ditambah 5 ditambah mx5 ditambah mx6 sama dengan 0 tambah 0 dikurang 0 tambah 0 kali 4 tambah m kali 3 tambah m kali 9. Di mana nilai tersebut didapatkan karena
variabel X1, X2, dan X3 adalah non-basis, maka semua nilainya bernilai X1 sampai X3 bernilai 0. Lalu kita bisa memasukkan angka pada tabel literasi di mana ya, CJ-nya adalah 4300 M dan M karena kita lihat di tujuan meminumkannya X1 bernilai 4, X2 bernilai 3, X3 bernilai 0, dan seterusnya. 0 dengan X1 dan X2 kita isi sesuai dengan pembatas yang ada dan konstanta dengan hasil yang ada. Lalu kita dapat menemukan di mana hasil dari baris C pada X1 adalah 4 minus 6 dan 3 minus 4 M, dan ini 4 minus 6 M, di mana X3 bernilai M juga dan konstanta bernilai 9 M. Nah, pada tabel literasi ini masih bernilai tidak optimal karena masih bernilai negatif, yaitu minus 6 M dan minus 3 dan minus 4 M. Karena masih bernilai negatif, maka tabel tersebut masih tidak optimal. Maka kita harus mengeluarkan X3 dan memasukkan X1. Jadi X1 masuk ke dalam basis dan X3 keluar dari X5 keluar dari basis. Setelah X5 keluar dan digantikan dengan X1 menggunakan OBE, maka kita mendapatkan hasil seperti berikut, di mana pada baris C di X2 masih bernilai negatif atau belum optimal, maka kita harus melakukan metode yang sama dengan menentukan entering dan leaving variable, di mana kita bisa menemukan di mana X2 ini akan menjadi entering variable dan X6 menjadi leaving variable. Lalu kita memasukkan X2 menggantikan X6 dengan menggunakan OBE, lalu didapatkan di mana barisnya sudah optimal semua, di mana barisnya bernilai tak negatif. Yang kita lihat bernilai tak negatif itu pada 1, 2, 3 ini dan M, dan sudah bernilai tidak negatif. Maka kita dapat mendapatkan kesimpulan di mana X1 sama dengan 1/2, X2 sama dengan 3/2, dan X3 bernilai 0 karena tidak mempunyai nilai di sini dengan Z 13/2. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan metode dua fasa. Di mana metode dua fasa ini membagi menjadi dua proses atau menjadi dua tahap, dengan fasa pertama yaitu mencari solusi visible dengan menghilangkan variabel semu atau artificial variable. Yang kedua dengan optimasi fungsi tujuan asli atau Z. Metode ini menurut beberapa orang lebih stabil karena tidak menggunakan nilai M yang besar seperti metode Big M. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu menentukan variabel semu pada kendala yang memerlukan, lalu membentuk fungsi sementara yaitu W sama dengan sigma dalam kurung variabel semu dengan meminimalkan W dengan simplex pada fasa 1. Namun jika W sudah sama dengan 0, maka solusi visible tercapai. Ganti fungsi Z asli dan lanjutkan dengan iterasi pada fasa 2. Lalu kita mengambil contoh kasus ini, yaitu meminimkan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 0, x3 ditambah x4 dengan pembatas 3x1 tambah x2 tambah x5 sama dengan 3, 3x1 ditambah 3x2 dikurang x3 ditambah x6 sama dengan 6, x1 ditambah 2x2 tambah x4 sama dengan 4, di mana x1 sampai dengan x6 lebih besar daripada sama dengan 0. Jadi kita bisa mendapat di mana W ini adalah X3 ditambah X5. Lalu kita melakukan fasa pertama itu meminimkan W sama dengan X5 plus X6 dengan pembatas sebagai berikut. Masih sama. Lalu kriteria optimalitas itu fungsi tujuan kita adalah meminimasi, maka semua nilai koefisien tujuan relatif atau C di bawah untuk variabel non basis adalah tak negatif. Maka pada variabel non basis harus bernilai tak negatif. Nah, kita bisa lihat di X1 dan X2 ini masih bernilai negatif, sedangkan di X3 sudah bernilai positif. Lalu kita akan harus menentukan entering dan leaving variable, di mana di sini kita memakai X1 untuk masuk ke basis dan X5 menjadi leaving variable ya. Karena memiliki rasio terkecil dan bernilai negatif terbesar.
Lalu setelah menggunakan X1 sebagai entering variabel menggantikan X5, kita menggunakan OBE. Lalu setelah menggunakan OBE terdapat hasil dari tabel iterasi berikut, di mana nilai X2 masih negatif atau belum optimal. Jadi kita akan menentukan entering dan leaving variabel lagi, di mana kali ini kita akan menggunakan X2 sebagai entering variabel dan X6 sebagai entering variabel dan sebagai leaving variabel karena memiliki rasio terkecil di antara X1, X6, dan X4. Lalu kita menggunakan OBE untuk menggantikan X6 dengan X2 yang masuk ke basis. Kita dapatkan basis di mana basisnya sekarang X1, X2, dan X4. Lalu kita mendapatkan hasil seluruh baris C tak negatif, maka W sama dengan 0 dan fase 1 selesai. Lalu kita lanjutkan ke fase 2 di mana kita harus meminimalkan dengan soal yang sama. Pada akhir tabel fase 1 kita harus dengan perubahan pada fungsi tujuan. Pada fase 2 terdapat kolom semu terkait variabel semu yang dapat dihilangkan dengan kesimpulan X1 sama dengan 1/2, X2 sama dengan 3/2, dan X3 sama dengan 0, dengan Z sama dengan 13/2. Dan nilai C seluruhnya sudah tak negatif, maka sudah optimal daripada tabel fase 2 ini. Lalu kita akan lanjut untuk ke studi kasus design of radiation terapi, di mana kita diberikan sebuah kasus yang diambil oleh Hillier Lieberman tahun 2021, di mana seorang pasien bernama Mary akan menjalani terapi radiasi untuk mengobati tumornya. Oke, jadi pada soal ini Mary didiagnosa mendapati sebuah cancer, di mana dia pada advance stage atau sudah di tahap lanjut, di mana dia menderita tumor di area bladder dan dia harus menjalani terapi radiasi dengan tujuan untuk mengobati tumor di kantong kemihnya. Maka jadi tujuannya adalah kita menentukan intensitas dari dua sinar atau beam agar dosis ke tumor cukup untuk menghancurkan sel kanker, namun membuat jaringan sehat tetap dosis kepada jaringan sehat itu tetap pada batas yang aman. Jadi dengan model matematis dari tabel yang bisa kita lihat tadi, di mana X1 merupakan dosis entry point untuk beam 1 dalam kilorats dan X2 merupakan dosis BIM 2 dalam kilorats dengan fungsi tujuan meminimasikan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 lebih kecil dari 7 dan 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar daripada 6. Lalu kita membuat bentuk standar di mana pembatasnya kita rubah menjadi persamaan menggunakan sama dengan semua. Dengan pembatas pertama kita tambahkan X2, pembatas kedua kita tambahkan X5, dan pembatas ke-6 kita tambahkan X6 namun dikurangi dengan X4. Jadi kita membuat tabel iterasi pertama di mana semua variabel kita masukkan sesuai tempatnya, di mana C kita masukkan dengan baris tujuan yang tadi 0,4 ditambah 0,5 tambah 00 dan M kita menggunakan metode Big M berarti ya ini. Maka pada sini kita lihat hasil dari iterasi pertama di baris C, dan pada X1 dan X2 masih memiliki hasil
negatif, di mana negatif 1,1 M dan negatif 0,9 M. Lalu kita akan menentukan entering dan leaving variabel, di mana X1 menjadi entering variabel dan X6 menjadi leaving variabelnya. Lalu kita menggunakan OBE untuk menentukan tabel iterasi kedua, di mana kita mendapatkan nilai baris C masih ada negatif, yaitu pada baris X4, di mana kita akan menggunakan OBE lagi pada iterasi ini, di mana kita akan menggunakan X5 sebagai leaving variable karena memiliki rasio terkecil, yaitu sekitar 1,2. Lalu kita menggunakan OBE lagi, di mana X5 menjadi leaving variable dan X4 menjadi entering variable. Bisa kita dapatkan di tabel iterasi ketiga di basis X3, X4, dan X1 dengan baris C sudah tidak ada nilai negatifnya. Jadi kita memiliki kesimpulan di mana kita memerlukan X1 sebanyak 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 48. Di mana kita bisa simpulkan tabel iterasi ketiga ini sudah optimal, karena semua nilainya lebih besar sama dengan 0, dan kita mendapatkan hasil akhir yaitu X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8, atau kita bisa simpulkan di mana BIM 1 dapat digunakan sebanyak 12 kilorad dan BIM 2 tidak perlu digunakan sama sekali dengan total dosis jaringan sehat, total dosis maksimum yang dapat diabsorb atau diserap kepada jaringan sehat itu sekitar 4,8 kilorad. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya, di mana kesimpulannya saya dapat menyimpulkan bahwa Big M dan dua fase ini dapat menyelesaikan solusi linear programming yang awalnya tidak memiliki solusi yang visible, di mana Big M memberikan penalti besar, sedangkan metode dua fase atau two phase memberikan proses atau memberikan dan membagi proses menjadi dua tahap, di mana dan kita bisa melihat di studi kasus yang telah diberikan, kita dapat melihat bahwa metode ini dapat menentukan berapa dosis yang harus diberikan kepada pasien, yaitu Mary tadi, untuk pengobatan kankernya, di mana dia memerlukan sekitar 12 kilorad BIM 1 dan tidak perlu menggunakan BIM 2 dengan batas dosis maksimal yang dapat diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kilorad. Mungkin sekian penjelasan saya tentang metode simplex Big M dan metode simplex 2 fasa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.